Game of Thrones, banyak banget yang cinta sama series ini. Saking banyaknya, banyak juga yang request buat dibahas. Game of Thrones ini terkenal dengan ceritanya yang rumit dan kompleks. Ada perebutan kekuasaan, kisah percintaan, pengkhianatan, ada raksasa, ada The Others, ada Children of the Forest, ada naga. Dunianya juga luas banget sih. Bayangin aja ada 3 benua, Westeros, Essos, dan Soterios. Sebenarnya kalau seriesnya sendiri sih udah berakhir di tahun 2019, udah cukup lama. Dan respon penonton sebenarnya banyak yang kecewa sama endingnya. Tapi berita baiknya seri bukunya tuh belum selesai kok. Jadi yang kecewa karena endingnya kayak di series mungkin bakal terobati. FYI, series TV Game of Thrones ini mengadaptasi buku karya George R.R. Martin dengan judul A Song of Ice and Fire. Opa Martin sampai sekarang belum juga kelarin buku ke-6-nya, padahal udah dikasih judul tuh, Winds of Winter. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kesehatan supaya Opa Martin panjang umur selalu. Di video kali ini aku mau ajak kalian kenalan sama kerajaan-kerajaan yang jadi tokoh utama di buku juga dalam series. Jadi harap bersiap dengar kata-kata Stark, Lannister, dan lain-lain. Para penghuni awal Westeros. Set utama kisah A Song of Ice and Fire ini adalah benua Westeros. Kalau lihat di peta, bisa kalian lihat posisinya tuh paling kiri di sebelah barat benua Essos, di sebelah utara Soterios. Trivial information aja, sebenarnya map Westeros itu berasal dari gabungan pulau Inggris asli dan Irlandia yang dibalik. Unik ya. Awal peradaban, Westeros ini dihuni sama raksasa dan Children of the Forest. Children of the Forest tuh apa? Ini tuh ras non-human yang bentuknya mirip manusia, tapi ukuran tubuhnya lebih kecil dan punya aksesoris tumbuhan di sekujur tubuhnya. Sebenarnya di era sekarangnya Game of Thrones ini, Children of Forest udah dianggap punah. Tapi ternyata mereka tuh masih hidup dan muncul pas Bran Stark datang ke gua Three-Eyed Raven. Nah, balik lagi. Awalnya Westeros cuma dihuni sama raksasa dan Children of Forest, tapi tiba-tiba mereka kedatangan manusia dari benua seberang. Namanya First Man. First Man ini datang dari Essos dengan berjalan kaki. Kok bisa? Karena kalau kalian lihat, dulunya Stepstones di bagian selatan Westeros itu masih terhubung, belum berbentuk lautan kayak sekarang. Kedatangan First Man ini nggak disambut baik sama Children of Forest dan raksasa. Alhasil mereka perang satu sama lain. Apalagi First Man motong pohon-pohon weirwood yang dianggap sakral sama Children of Forest. Tapi karena kekuatan dan magic dari The First Man lebih kuat, Children of Forest pun terdesak ke utara. The First Man ini pun mulai mendiami Westeros bagian selatan dan perlahan-lahan nyebar ke utara. Karena kelakuan First Man ini gak disukain sama Children of Forest, mereka pertama-tama motong Stepstones yang di bagian selatan jadi kumpulan delta-delta kecil. Jadi gak ada lagi manusia yang bisa nyebrang ke Westeros. Yang kedua, mereka nangkep seorang manusia, terus dihadepin ke pohon weirwood. Lalu dadanya dihujamin pakai belati dragon glass. Familiar gak sih sama ritual ini? Yes, yang nyiptain White Walkers itu adalah si Children of Forest. Manusia itu pun berubah jadi sosok yang dingin, matanya silver, rambutnya putih, dan berotot kuat. Tadinya White Walkers adalah alatnya Children of Forest untuk melawan First Man, tapi ciptaan mereka ternyata nggak bisa dikontrol. White Walkers malah balik nyerang mereka sendiri. Di perang yang namanya Battle for the Dawn, Children of Forest akhirnya ninggalin ego mereka dan bersekutu dengan First Man buat ngusir White Walker. Mereka berhasil dan White Walkers pun terdesak ke daerah dingin jauh di utara dan gak pernah kelihatan lagi selamanya. Setelah perang itu, Children of Forest dan First Man akhirnya bikin perjanjian gencatan senjata. Mereka nggak ngeganggu satu sama lain lagi. Buat mastiin White Walkers ini bener-bener lenyap, pemimpin First Man bernama Bran the Builder bikin tembok besar dengan bantuan magic dari Children of Forest. Tembok ini adalah The Wall. The Wall kemudian dilengkapin kastil-kastil buat jadi watchtower di banyak sisi. Bran the Builder kemudian lanjut diriin Winterfell dan mulai klan Stark. Dialah awal dari House Stark. Jadi udah tahu kan nama Bran Stark yang era sekarang tuh terinspirasi dari mana?
Bran Stark juga bikin Night's Watch di The Wall buat jadi penjaga di sana. Night gathers and now my watch begins. Keren ya sumpahnya. Sekarang First Men nguasain Westeros. Mereka bikin kerajaan-kerajaan kecil mulai dari utara, barat, timur, sampai selatan. Tapi hal itu nggak berlangsung selamanya. 6.000 tahun kemudian muncullah pendatang dari daerah Essos. Dengan menggunakan kapal layar, mereka mendarat di pantai The Vale. Mereka adalah sekumpulan manusia bernama Andals. Mereka dapetin visi dari dewa mereka, Faith of the Seven, kalau mereka bakal jadi raja di Westeros. Dan visi itu berhasil. Mereka berhasil ngalahin kerajaan First Men di mana-mana karena mereka punya persenjataan dan armor yang lebih maju. Cuman di utara aja, The First Men berhasil bertahan karena adanya celah sempit yang bernama The Neck. Para Andals nggak berhasil ngedobrak dominasi orang-orang utara yang dipimpin Clan Stark. Kini keturunan-keturunan Andals ada di seluruh Westeros. Beberapa kawin campur sama First Men. Sementara itu, Children of Forest udah benar-benar hilang saat ini. Keturunan-keturunan Andals dan First Men ini yang kemudian bikin 7 kerajaan. Apa aja tuh? Ada The North, The Westerland, Rivers, and Isles, The Vale, Stormlands, The Reach, dan Dorne. Nah, ini yang mau kita bahas, Seven Kingdoms of Westeros. Kalian sadar gak sih perbedaan utama dari First Men dan Andals itu ada di agamanya? Orang-orang utara masih nyembah Old Gods dan Weirwood, sementara Andals bawa kepercayaan mereka yang dulu, yaitu Faith of the Seven. Selain itu perawakannya dikit beda, orang-orang utara lebih kekar, sedangkan Andals kayak manusia pada umumnya. Mungkin udah biasa ngeliat Jon Snow pakai mantel tebel kali ya, jadi kebawa gede badannya. The North. Sesuai namanya, The North ini terletak di bagian utara Westeros. Kalau misalnya kalian perhatiin, wilayah The North ini paling gede dibanding yang lain. Bahkan ada sindiran kalau semua kingdom di Westeros tuh disatuin masih kalah sama The North. Dari batas-batas wilayahnya, di sebelah barat ada Sunset Sea dan Shivering Sea di sebelah timur. Di utara ada The Wall dan area rawa The Neck di sebelah selatan. Karena terletak di lintang bumi bagian utara, iklim North ini ada di iklim dingin, bersalju dan tandus. Pepohonan jarang, tanahnya juga nggak cocok buat bercocok tanam. Itulah sebabnya walaupun punya wilayah yang paling luas, tapi penduduk di North ini adalah yang paling jarang. Dikit banget. Tapi karena hidup di lingkungan susah, para orang utara ini termasuk yang paling garang dari antara semua orang Westeros dan rata-rata tipikal petarung. Raja orang-orang The North ini adalah House Stark. Kastil utama mereka adalah Winterfell dan Sigil atau lambang house-nya adalah serigala. The Northerners atau orang-orang utara termasuk yang paling loyal dalam kisah A Song of Ice and Fire ini. Mereka nggak tunduk pada House lain selain Stark. Para Bannermen atau House bawaan Stark ini udah ada banyak. House Glover kastilnya di Deepwood Motte. House Karstark kastilnya di Karholt. House Umber kastilnya di Last Hearth. House Mormont kastilnya di Mormont Keep. House Tallheart kastilnya di Torrance Square. House Manderley kastilnya di White Harbor. House Reed kastilnya di Greywater Watch. White Harbor, tempat House Manderley bernaung, adalah pelabuhan yang besar dan satu-satunya tempat yang bisa disebut kota di utara. Dan daftar di atas itu masih belum semua. Masih ada klan-klan gunung juga setia sama House Stark. Contohnya Flynn, Nori, dan Wall. Di buku, mereka yang ngebantuin Stannis buat ngelawan Bastard Ramsay Bolton di Winterfell. Ngomong-ngomong House Bolton, sebenarnya dari awal House Stark udah terlibat perselisihan sama House Bolton. Bisa dibilang mereka bitter enemy, walaupun Bolton ini salah satu bannerman-nya Stark. Karena orang-orang Bolton ini suka ngulitin musuh mereka, dipajang di tombak sebagai peringatan. Sigil atau simbol house mereka adalah The Flayed Man. House Stark kurang suka. Di era sekarang, House Bolton jadi Warden of the North gantiin Stark. Tapi kita tahu kalau mereka dikalahin sama Jon Snow di Battle of Bastards. Dan otomatis Winterfell kembali jatuh ke tangan Stark. Winter is coming. Westerland. Westerland ini ada di bagian barat benua Westeros, terletak di pinggir laut dan berbatasan langsung sama North, Riverlands, dan Reach. Westerland ini secara geografi terletak di pinggir laut dan dipenuhi sama kontur pegunungan dan kaya akan logam mineral kayak emas dan perak. Hal ini dijadiin orang-orang barat kaya dari segi kantong, jadi mereka bisa spend more buat perlengkapan perang mereka. Oleh karena itu, pasukan perang Westerland ini salah satu yang ditakuti di Westeros. Buat ruling house-nya, nggak lain dan nggak bukan adalah Lannister. Sedangkan Casterly Rock adalah kastil utama mereka. House Lannister ini dikenal dengan Sigil, singa emas mereka. Juga klan yang rata-rata berambut emas. Saking kayanya, ada slogan Lannister always pays his debts. Padahal itu bukan slogan resmi mereka.
Slogan resmi Lannister adalah Hear Me Roar. Gak kalah keren juga sih. Buat Bannerman Westerland ada beberapa nih, misalnya House Marbrand, kastilnya di Asher Mark, House Clegane, kastilnya di Clegane's Keep, House Starbuck, kastilnya di Starbuck Hall, House Swift, kastilnya di Cornfield, House Red, kastilnya di Silver Hill, dan yang paling terkenal adalah House Casimir. Pasti ingat sama kelakuan Twin Lannister yang ngeratain House Casimir ini. House Casimir ngeberontak ke Lannister, dan Tywin gak tanggung-tanggung ngabisin semua anggota keluarga dari House Casimir ini. Kastilnya pun dibakar, diratain sama tanah. Sekarang yang tersisa cuma lagu aja, yaitu The Reign of Casimir. Lagu ini cukup terkenal dan bahkan jadi opera di mana-mana. Isles and Rivers. Isles and Rivers adalah gabungan dari dua daerah di tengah-tengah Westeros. Daerah-daerah itu adalah Iron Islands dan Riverlands. Awalnya orang-orang Andal dan First Men bermukim di masing-masing daerah dan ngebangun kerajaannya sendiri. Pada suatu saat, House Horde jadi raja di Iron Island, naklukin semua daerah Riverland, dan jadi raja Isles and Rivers. Pemimpinnya saat itu Harrenhal, atau biasa disebut Harren the Black, bikin kastil terbesar di Westeros, dan kita udah familiar dengan namanya, Harrenhal. Saking sombongnya, dia bilang gak akan bisa ngeruntuhin Harrenhal. Dia gak tahu kalau beberapa tahun kemudian datang Aegon dengan naganya, dan Harrenhal pun disiram pakai api. Harren the Black kepanggang di dalamnya, dan bikin House Horde selesai keturunannya. Kematiannya bikin Isles and Rivers kembali terpecah menjadi Iron Islands dan Riverlands. Kita menuju ke Riverlands. Daerah ini sebenarnya daerah yang subur karena dilalui sama banyak sungai. Karena tanahnya subur, maka populasi orang-orangnya pun padat. Ada 3 sungai utama yang mengalir di daerah ini, Red Fork, Blue Fork, dan Green Fork. Green Fork melalui kastil The Twins, tempat kalau orang selatan mau pergi ke daerah utara, atau sebaliknya. The Twins jadi seat utama House Frey. Riverlands era sekarang dikuasai sama House Tully dengan kastilnya di Riverrun. Sigil mereka itu adalah ikan trout dan berlatar biru dan merah. Sebaliknya untuk Iron Islands, daerah ini terdiri dari pulau-pulau batu yang gersang. Tumbuhan gak bisa tumbuh di pulau-pulau ini, dan daerah mereka sering diganggu cuaca ganas kayak badai dan petir. Oleh karena itu orang-orangnya cari makan dari laut. Rata-rata jadi nelayan, atau lebih ekstrim lagi jadi penjara macam Viking. Ironborn, penghuni Iron Islands ini biasa disebut, kerjaannya tuh memang menjarah dan merampas daerah sekeliling mereka. Contoh korbannya adalah Lannisport, kepunyaan Lannister. Kastil di Putmouth yang punya House Clover di utara, semuanya mereka jarah. Balik lagi ke Iron Islands, mereka terdiri dari pulau-pulau kayak Pike, Great Wake, Harlow, Old Wake, Orkmont, dan Black Tide. Pulau terbesarnya adalah Great Wake. House yang berkuasa adalah Greyjoy dengan sigil kraken emasnya. Slogannya adalah We Do Not Sell, yang artinya kita tidak menabur. Jadi artinya mereka cuma mau ngejarah aja. Para Ironborn punya kultur yang unik. Mereka satu-satunya yang mengadopsi agama The Drowned God. Dengan baptis yang terkenal yaitu What is dead may never die. Selain itu mereka punya pemilihan raja secara pemilu yang disebut Kingsmoot. Jadi raja yang berkuasa dipilih sama suara terbanyak. Kayaknya George R.R. Martin terinspirasi dari kebudayaan Viking pas menciptakan Iron Island ini. Coba deh perhatiin kapal-kapalnya di TV series, mirip banget sama Viking. The Vale. The Vale terletak di timur dan merupakan daerah yang dipenuhi sama pegunungan dan dataran tinggi. Mirip-mirip sama Westerland, bedanya di gunung-gunung ini tuh nggak ada mineral kayak emas dan silver. Jadi fungsi gunung-gunung ini adalah sebagai pertahanan melawan musuh. Bangsa The Vale ini adalah salah satu yang paling susah diserang karena pertahanan alami mereka. Kastil utama mereka ada di Eyrie. Kastilnya nggak gede, tapi satu-satunya jalan masuk cuma melalui Bloody Gate. Lalu masuk ke jalan sempit yang di kiri kanannya jurang dalam, lalu masuk ke Gates of the Moon, dan ngedaki lagi jalan setapak ke atas gunung. Dan kalau kalian inget di season 1 ada yang namanya Moon Door, yaitu buat ngejatuhin tawanan atau penjahat dari atas kastil ke bawah. Selain itu ada yang namanya Sky Cells, tempat buat tawanan-tawanan dan open space. Tapi open space langsung ke jurang. Jadi ingat Tyrion hampir jatuh ke bawah dari Sky Cells ini. Dengan sigil burung falcon dan bulan sabit di latar warna biru. Ngegambarin langit yang jadi tema utama House Arryn. Dari bannerman-nya, mereka ada House Royce dengan kastilnya di Runestone. House Waynwood dengan kastilnya di Ironworks. House Baelish dengan kastilnya di Baelish Keep, House Corbray dengan kastilnya di Hearthstone. Sebagian besar kekayaan orang-orang Vale berasal dari Goldtown, sebuah kota pelabuhan di timur The Vale. Goldtown ini setara dengan White Harbor dan Lannisport dari segi perdagangan.
Karena punya iklim yang mirip dengan The North, kedua house ini, Stark dan Arryn, sering banget beraliansi dalam perang. Contohnya ketika War of Five Kings, Knights of the Vale senantiasa ngebantu Robb Stark ngelawan pasukan Lannister. The Reach terletak di daerah barat daya Westeros dan jadi daerah yang berbatasan dengan banyak wilayah lain, kecuali The North. Karena iklimnya yang tropis, tanah di Reach ini sangat subur. Mereka adalah industri makanan dan ternak terbesar di Westeros. Populasi orang-orangnya padat karena gampang banget bikin usaha di daerah ini. Istilahnya usaha apa aja bakal jadi duit. Hal ini bikin orang-orang The Rich jadi kaya secara finansial. Mungkin yang kedua di bawah Westerland. Kekayaan ini juga bikin The Rich gampang buat ngehimpun pasukan perang. Bahkan sering disebut mereka bisa ngerahin 2 kalinya pasukan musuh dalam waktu singkat. Dulu house yang berkuasa di The Rich adalah Garner. Mereka berkuasa selama ribuan tahun sampai kedatangan Aegon the Conqueror. Dalam Battlefield of Fire, 2 raja yaitu King Mern dari Reach dan King Lorne dari Westerland lagi-lagi disiram api sama naganya Aegon, bikin keduanya binasa. 2 house itu pun menyerah. House Tyrell yang saat itu menjabat jadi sekretaris The Rich, diangkat Aegon jadi ruling house di The Rich. Hingga era sekarang, House Tyrell masih jadi penguasa di sini. Sigil House Tyrell adalah bunga emas dan kata-kata mereka adalah growing strong atau bertambah kuat. Seat mereka adalah Highgarden. Mereka punya bannerman kayak House Florent, kastilnya di Brightwater Keep. House Hightower, kastilnya di Old Town. House Tarly, kastilnya di Hornhill. House Bulwer, kastilnya di Black Crown. House Redwyne, kastilnya di Arbor. By the way, Old Town adalah kota tertua di Westeros dan jadi pusat agama Faith of the Seven. Kalau kamu berminat jadi maester, harus ikut ujian dulu di sini karena disinilah para maester berasal. Selain itu, Pulau Arbor yang jadi seat House Redwyne adalah penghasil anggur terbaik di Westeros. Jadi, anggur yang biasa diminum Tyrion dan Cersei mungkin berasal dari Arbor. Stormlands ini berada di daerah tenggara Westeros, di atas Dorne dan di samping Reach. Stormland punya 2 teluk yang cukup menonjol, Shipbreakers Bay di utara dan Sea of Dorne di selatan. Karena keberadaan 2 teluk ini, Stormland punya iklim yang basah. Sering banget cuaca badai petir terjadi di musim gugur. Apalagi daerah Stormland ini tuh punya wilayah hutan yang sangat luas. Tambah basah deh tuh daerahnya. Ada 2 hutan besar di Stormland, yaitu Kingswood di utara dan Rainwood di selatan. Bisa dibilang Stormland adalah daerah penyumbang hutan terbesar di Westeros. Daerah Stormland selama ribuan tahun dikuasai oleh Storm King yang punya seat di Storm's End. Tapi kedatangan Aegon ngubah segalanya. Dia kirim saudara bastardnya, Orys Baratheon, buat ngelawan Storm King saat itu, yaitu Argilac Durrandon. Argilac sebenarnya bisa menang kalau dia diam di kastil, tapi dia milih maju ke medan perang dan tewas di tangan Orys. Sebagai penghargaan, Aegon ngasih daerah Stormland kepada House Baratheon yang hingga era sekarang masih duduk di Storm's End. By the way, Storm's End ini adalah tempat di mana King's Road itu berakhir ya guys ya. Dari sisi Bannerman ada beberapa nih, misalnya House Stark kastilnya di Evenfall Hall. House Wild kastilnya di Rain House. House Swan kastilnya di Stonehelm. House Connington kastilnya di Griffin's Roost. House Dondarrion kastilnya di Blackhaven. By the way, Tarth adalah pulau terbesar di daerah Stormland dan punya pemandangan gunung yang cantik. Dorne. Sampailah kita ke region terakhir, yaitu Dorne. Dorne ini adalah tempat paling selatan di Westeros. Dia dekat garis khatulistiwa, jadi punya iklim yang panas. Gambaran utama dari daerah Dorne ini adalah padang pasir. Hampir 90% wilayah Dorne adalah padang pasir tandus yang nggak bisa dihuni manusia. Oleh karena itu, populasi Dorne adalah yang terendah selain The North. Orang-orangnya rata-rata terkonsentrasi di sungai Greenblood di daerah timur Dorne. Pantai-pantai Dorne juga dipenuhi sama tebing-tebing tinggi, bikin kapal sulit mendarat. Di bagian utara yang jadi penghubung dengan daerah Westeros lain, ada Red Mountain dan dataran tinggi Dornish Marches. Jadi kesimpulannya, Dorne ini tuh benar-benar terisolasi dari daerah lainnya di Westeros. Hal ini bagus buat pertahanan diri dan bikin Dorne ini susah ditaklukin sama kekuatan lain. Aegon pun udah bawa naganya terbang buat ngehancurin pasukan Dorne, tapi mereka nggak temuin di mana-mana. Soalnya mereka pakai taktik gerilya. Selain itu, iklim yang gersang bikin naganya juga kecapean. Makanya Dorne adalah satu-satunya wilayah yang gak ditaklukin sama Targaryen. Akhirnya, klan Targaryen bikin Dorne gabung ke mereka lewat jalur pernikahan.
Miriam Martell berjodoh dengan Daeron Targaryen, bikin Dorne gabung ke Seven Kingdoms. Dorne ini punya kultur yang unik, orang-orangnya temperamental dan passionate. Mereka punya view yang longgar terhadap seksualitas. Penduduknya biasanya pakai pakaian tunik dan penutup kepala karena cuaca yang panas. Umumnya pakaian mereka berwarna kuning pucat, ngegambarin tema padang pasir. House yang berkuasa di Dorne adalah House Martell dengan kastil utama di Sunspear. Slogan mereka yang keren banget adalah Unbowed, Unbanned, Unbroken. House Martell ini punya aturan yang longgar tentang ahli waris. Mereka nggak peduli sama status pangeran. Kalau anak yang paling besar wanita, dia yang bakal jadi ratu mimpin Dorne kelak. Dari sisi Bannerman, Dorne ini dihuni beberapa Bannerman. Misalnya House Dayne, kastilnya di Starfall. House Manwyddy, kastilnya di Kingsgrave. House Corgyle, kastilnya di Sandstone. House Ellyrion, kastilnya di Godsgrace. House Jourdain, kastilnya di The Tour. Informasi trivial aja, Dorne ini terinspirasi dari kultur Spanyol loh. Alright, that's all about Seven Kingdoms Games of Thrones. Banyak banget ya. Tapi sebenarnya ini adalah sisi luarnya aja. Misalnya kalian mau request, mau koreksi, mau ditambahin, boleh monggo komen. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Karena kalau kalian lihat Stepton, ya, Nights Gathers dan Now My Watch Begins. Salah. Dan area rawa The Neck di sebelah ngomong apa sih? Termasuk orang-orang pada suatu saat House Horing jadi raja